akhirnya dia melakukan live karena memberikan suatu pelajaran kepada mungkin penonton secara tidak langsung, bahwasanya jangan dilakukan. Kesendirian itu tidak baik. Carilah sahabat atau teman untuk memecahkan masalah. Kalau sudah kesendirian ini sudah terjadi, pikirannya kosong, depresi, jiwanya dimasuki oleh iblis, maka terjadilah depresi, Mas. Depresi ini kalau sudah tertanam di pikiran, maka yang akan terjadi lakukan, akhirnya dia melakukan itu. Oke, terima kasih Kak Paul. Selanjutnya ada lagi nih kasus yang dialami oleh mendiang Novi Amelia. Dia ini seorang public figure dan menjatuhkan diri dari gedung. terjun. Terjun. Ada ini ya Kak. Jadi orang itu sempat foto waktu dia itu ada di atas atap gedung. Nah, jadi penampakan seperti ini. Penampakannya seperti ini. Saya tuh mencoba memvisualisasikan dari semua gambar-gambarnya dia ini, saya itu selalu melihat nih perempuan ini. Bentuk mukanya itu mirip banget sama dia, tapi dengan tubuh yang kayak harimau. Yang bilang belang-belang gitu. Loreng. Ya, ada loreng-loreng gitu kan ya. Terus dia ini kepribadiannya berbeda banget sama dia. Berlawanan. Nah, jadi saya sinkronkan, ada suatu video dia itu sempat ke suatu tempat. Begitu ditanya, dia bilangnya, saya nggak tahu, saya seperti diarahkan ke sini gitu kan. Ada yang memberitahu saya ke sini gitu. Ditanya nih, siapa yang memberitahu kamu? Ya ada gitu kan. Jadi apa ya bilangnya itu ada bisikan, seperti ada bisikan gitu kan. Nah, kemudian masih banyak lagi hal yang membuat beliau ini, Novi Amelia ini selalu mendapatkan masalah. Dan semua itu dilakukan tanpa sadar katanya. Iya, sampai di luar kesadaran katanya, kan seperti itu. Ini nih, visualnya seperti ini. Nah, ada yang mau saya tanyakan sama Pak Eko. Kira-kira nih, menurut Pak Eko, apa benar karena makhluk ini atau mungkin ada faktor lainnya, Pak? Ini kabarnya. Kalau menurut saya ini tidak sepenuhnya ada faktor dari bisikan iblis. Faktor lain-lainnya seperti faktor lingkungan, kebanyakan dari teman-teman, faktor dari apalagi dia ini kan public figure, masalah-masalah dari luar seperti banyaklah masalah kekurangan job, mungkin masalah cinta, mungkin kan kebanyakan apalagi model cantik gitu kan, masalah cinta tuh pengaruh besar gitu kan untuk mencoba mengakhiri kehidupannya. Itu bisa jadi gitu, apalagi sampai terjadi di luar dugaan hingga sampai ngomong ya hamil gitu. Oke Pak Eko, jadi seperti itu ya pendapat Pak Eko ya. Gimana Pak? Kan ini apa beliau ini mendiang ini itu apa ya, pernah terjerat kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga. Nah, apakah ada juga faktor di penyalahgunaan obat-obatan terlarang membuat dia seperti itu, ataukah penggunaan obat-obatan terlarang ini sebetulnya karena ada faktor lain lagi? Bisa jadi. Banyak kemungkinan yang faktor penyebab dia untuk mengakhiri hidup tadi, bunuh diri kan. Apalagi dia seorang public figure, ditambah banyak masalah tadi Pak. Dan masalah-masalah yang lain mungkin lebih banyak lagi kan Pak. Apalagi dia pemakai, katakanlah pemakai obat-obatan terlarang, jadi pikiran tenangnya, pikiran sehatnya itu sudah hilang kemana-mana, tidak karuan. Tapi ada seperti ini Pak. Saya itu mempelajari orang-orang yang menggunakan obat-obatan terlarang ya. Ada banyak faktor.
pertama faktor ikut-ikutan, yang jelas ya kan. Faktor Pasti. ikut-ikutan itu bodoh banget. Tren gaya. Iya, tren. Yang kedua, itu karena adanya dia ini ingin mencari ketenangan. Ingin mencari ketenangan atau mungkin menghilangkan pikiran negatifnya itu. Tapi dengan cara yang seperti itu Salah. gitu ya, salah gitu kan. Akhirnya merusak Jiwanya sendiri, jiwa dan otak. otaknya sendiri. Iya, seperti itu. Ya, balik kita tadi oleh karena tidak ada teman curhat, teman Iya. berbagi masalah tadi kan. Ya, jadi dia mengambil keputusan untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang. Jadi dua kasus ini sebetulnya karena tidak adanya Teman curhat tadi. teman curhat yang bisa Masih dipercaya. saja Iya. manusia itu makhluk sosial tadi. Iya ya, harusnya ya. Hmm. Kalau misalkan mereka ini orang yang pendiam, terus juga orang yang tertutup, kan susah nih, Ya. susah nih. Tapi ya kalau menurut kalian itu benar enggak nih? Ini pikiran saya. Ya monggo kita aja yang deketin gitu. Jadi inisiatif gitu kan. Iya, kan? Inisiatif sebagai Iya. teman gitu. Iya. Sekarang ini kan enak mas, Iya. sosial media banyak. Nah itu. Ya. HP sudah canggih-canggih. Kalaupun kita tidak bisa ketemu langsung, kan bisa telepon, Nah. sahabat, video call. Sekarang kan enak. Nggak ada masalah itu ya, nggak ada yang bisa dipecahkan. Pasti ada yang Pasti ada, itu yang saya pikirkan kan. Sampai kemarin yang saya bilang ya, kembali lagi ke diri saya yang mentok. Ternyata masih ada solusinya. Ada solusinya. Ada solusinya. Tapi itu tadi nggak sendirian. Kita nggak sendirian. Kita butuh orang. Butuh orang lain gitu Iya. kan. Ya butuh benar-benar butuh obatnya gitu. Nah itu seperti itu gitu kan. Jadi Nah, circle pertemanan ya. Jadi circle pertemanan ini yang penting banget dijaga ya. Itu poinnya ya. Ada kasus yang misterius. Kasus ini menimpa seorang editor di TV swasta. Nah, jadi editor ini namanya itu Yodi Prabowo. Editor ini bukan kita ini ya mengulas kembali, tapi dia ini sebetulnya didiagnosis menderita penyakit HIV. Tapi dokter yang melaksanakan uji coba bilang bahwa hasilnya itu negatif. Nah, jasad mendiang ini itu ditemukan di tempat yang sering dia lewatin. Jadi di jalan tol yang sering dia lewatin dalam keadaan tubuhnya itu tertancap pisau. Tertancap pisau. Kemudian pisaunya ini di tubuhnya ini, kemudian motornya tetap ada di situ. Jadi bukan perampokan. tidak ada Kemudian ditemukan bukti adanya CCTV. Ada bukti CCTV menunjukkan bahwa beliau ini membeli sendiri alat ininya itu, alat pisaunya itu. Tapi itu yang saya sampai sekarang itu masih bertanya-tanya. Saya melihat visual tangan yang memegang tangannya si mendiang ini, memegang. Jadi misalnya ini tangannya mengarahkan. Iya, kayak mengarahkan atau mungkin menahan. Saya nggak tahu, tapi itu kuat banget. Orangnya itu kuat banget, lebih kuat dari mendiang. Jadi mendiang ini itu tangannya itu lebih kuat banget. Pisaunya ini. Dan saya nggak mengatakan pisaunya cuma satu. Kayaknya dia ini belinya 2. Nah, sepertinya ini ada suatu hal ingin menyelesaikan sesuatu. Kayak ingin menyelesaikan sesuatu. Wajahnya itu penuh marah, kan? Nah, itu terkait dengan ini tadi ya, circle pertemanan. Apakah ini temannya atau siapa? Tapi saya itu tidak ini ya bilangnya itu. Jadi bilangnya itu kayaknya ini bukan murni bunuh diri lah. Kayaknya atau mungkin seperti ini ya. Aku sampai sempat berasumsi seperti ini. Apakah ini orang yang menolong? Ya, saya telisik lebih jauh lagi karena harus ada di lokasi kejadian. Itu saya itu kesulitan ini kan. Seperti yang kayak di kasus Subang ini. Saya itu harus ada di lokasi kejadian. Tapi ya meskipun kita udah tahu nah ini udah dicatat ini yang ada di situ energinya orang ini seperti ini kan ada di situ gitu kan. Kita ada orang yang kita percaya ini Pak seperti ini. Ya nggak digubris gitu. Ya udahlah. Kan enak gitu langsung. Iya, kan nggak ada bukti. Nah itu.
Nah, jadi saya itu gimana nih caranya tuh bahwa ini bukan murni bunuh diri, tapi kayaknya ini senjata makan Tuhan. Kayak senjata makan Tuhan, kayak tertusuk di dia gitu. Ikut campur orang lain gitu. Iya, kayak apa ya bilangnya tuh dia ini sebetulnya kayak mau adu duel atau mungkin apa. Tapi orang ini sebetulnya mereka ini berdua ke tempat itu. Kayak ingin menyelesaikan sesuatu gitu kan. Kalau kemungkinan ya mungkin ya, atau orang lain yang nggak sengaja sih. Nah itu Mau menolong tapi dia melawan, mau ditolong tadi Malah terjadi Malah- secara ketidaksengajaan. betul. Nah, saya sampai mikirnya kayak gitu. Pikiran positif saya kemungkinan orang ini yang megang tangan ini nahan. Sempat menahan. Nah, Jadi gaduh, jatuh, tancap. Bisa jadi. Iya, bisa banyak kemungkinan. Jadi maaf dikata nggak tahu pelakunya tadi, ya tapi ikut sama orang lain, takut, Iya. jadi meninggalkan korban di tempat. Ya bisa jadi takut. Ya buktinya kan kalau misalkan yang Kan di situ kan ada CCTV. Mm-mm. Tapi untuk di lokasi itu nggak ada. nggak ada siapa-siapa. Yang ada CCTV itu di ininya di mall. Di mall. Waktu dia beli pisau. Tapi ada teman. Hah? Teman. Sendirian. Sendiri. Sendirian. Seperti di TKP itu Logisnya seperti ini Pak. Kita ini kan bukan orang Jepang. Bukan orang sana nih. untuk apa makan pakai pisau? Gitu kan? Iya, iya. Apa harakiri? Apa itu yang bunuh diri ya? Enggak kayak gitu. Jadi saya itu ya kalau misalnya itu kan yang kayak tadi ada yang gantung diri, ada yang jatuh terjun, nuja diri sendiri. Ya banyak kemungkinan. Gimana kalau nggak mati gitu kan? Iya. Nah itu yang saya pikirnya seperti itu. Ini kayaknya kayak kasusnya lebih ke kecelakaan gitu. Jadi dia mungkin ingin ada sesuatu hal itu yang saya ganjil banget. Ada unsur ketidaksengajaan lah. Iya bisa jadi seperti itu atau mungkin itu tadi yang pilihan keduanya, opsi keduanya itu dia ribut nggak sengaja ketusuk gitu kan. Saya ini masih belum mendalami terlalu jauh karena saya tidak ada di lokasi. Tapi untuk dua kasus ini udah jelas sih. Kalau untuk dua kasus ini udah jelas. Ada lagi tuh kasus tentang anak atau siswi SMA yang gantung diri di saat maulid, acara maulid di ini apa? Saya nggak bisa sebutkan yang di mana. Tapi dia itu ada nih. Kalau misalkan di depan ruangan, di depan kelas itu kan ada tempel apa ini namanya itu pemberitahuan kelas berapa ruang kelas itu kayak penanda gitu. Nah dia itu pakai dasi kan, pakai dasi. Jadi kepalanya itu seperti ini. Saya tidak bisa menunjukkan ke orangnya karena ini sifatnya kayaknya lebih sensitif ya. Nah ini dia seperti ini. Dia memakai masih memakai seragam. Sekolah ya. Nah saat itu acara maulid. Nah kebetulan dia ini bukan ini ya, bukan apa non muslim ya. Muslim. Nah, jadi gantung itu seperti itu. Nah itu yang apa yang bilangnya itu, nah seperti itu gantung diri atau mungkin jatuh dari gedung kan. Tapi kalau misalnya kasus siapa sih namanya Yodi Prabowo itu enggak apa yang bilangnya lucu banget kalau misalnya bunuh diri seperti itu gitu kan. Cuma ya gimana lagi lah kita siapa gitu kan kayak gitu. Tapi dari sudut pandang supranatural, saya itu nggak berpendapat kalau itu bunuh diri murni. Ada campur tangan. Ada campur tangan, ada satu orang lagi gitu di situ. Entah ini mau menolong atau mungkin Ribut. ya saksi matanya, gitu kan. Tapi ya Pak, Tapi kan auranya kan aura kemarahan. Aura kemarahan. Tapi aura kemarahannya itu dari si korban, maksudnya pelaku bunuh dirinya. Aura kemarahannya. Ini seperti ini wajahnya. Ini seperti ini wajahnya. Jadi itu ada aura kemarahan di wajahnya ini saat ada niat mau membalas. iya seperti ada Mungkin Pak ini Yogi ya. Yodi. Yodi ini mungkin depresi akibat penyakitnya tadi, HIV tadi. Ya mungkin dia emosinya kepada orang yang menularkan. Jadi sampai dirinya aku sudah kenal,
lagi sembuh. Nah itu tadi yang jadi misteri saya, kan HIV ini menular. Kira-kira ini siapa gitu? Siapa yang menularkan HIV ini kepada dia? Atau mungkin apa? Mungkin orang yang megang tangan ini gitu kan? Mungkin. Tapi itu terlalu jauh ya. Kita nggak mau karena belum ada persetujuan juga dari apa sih namanya pihak keluarga juga ya. Kemudian kan kepolisian juga sedang mendalami kasus atau mungkin udah jelas kalau itu katanya bunuh diri ya. Nah seperti itu aja dulu lah untuk sementara ini. Kalau misalkan nanti kalian lebih senang membahasnya itu bahwa ini bisa diulik lebih dalam, saya ingin meminta izin sama pihak keluarga nih, pihak keluarga dari mendiang Yodi Prabowo ya. Nah jadi kesimpulannya seperti ini, bahwa kasus bunuh diri ini bisa dicegah, bisa dikurangi, bahkan bisa dihilangkan kalau kita semua ini menyatukan pikiran, saling bahu membahu, itu kan seperti itu ya. Keren curhat. Iya, jadi nggak ada sama sekali itu kita merasa lebih dominan, merasa superior gitu kan. Begitu kita udah merasa superior, nggak ada lagi orang yang bisa kita percaya. Yang pastinya satu, Mas, perbanyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Kalau sudah kita banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, mungkin dari tindak-tindakan yang salah atau yang bodoh tidak akan terjadi. Jadi karena imannya sudah kuat. Benar. Ditambah lagi ada sahabat, sudah nggak mungkin terjadi. Iya bisa jadi. Kok bisa jadi iya sih. Itu nggak mau dekat. Kalau sudah iman kuat, sahabat ada, nggak mau. Iya, termasuk itu juga. Iya. Jin dan setan ya seperti itu. Auranya sudah bagus hijau. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah circle-nya kuat, tapi kalau misalnya kalian ketemu sama circle yang toksik ya, jangan dipaksain. Mendingan dihindarin atau udah keluar aja gitu kan. Jangan dipaksain, itu bukan circle kamu, nggak cocok gitu kan. Kalau ada masalah, lebih baik cari teman, liburan. Iya. Happy. Mungkin happy dalam ya baik lah. Tapi menurut kakak tadi ya, menurut kalian berdua deh, tentang kalau misalnya kita ini ketemu teman-teman yang toksik, yang teman-teman yang nggak bisa diajak curhat, ditemenin atau dihindarin? Hindari aja. Iya lebih baik kayak gitu kan. Masa bodoh lah. Masa bodoh. Iya. Ya, kita nggak merugikan mereka, mereka ngerugiin kita akhirnya kan seperti itu. Jadi untuk kalian nih yang masih muda-muda ya, karena rentang waktu ya, rentang umur dari pelaku bunuh diri itu 15 sampai dengan 30 tahun. Itu yang paling banyak. Jiwanya masih labil Banget. Jadi tolong ciptakan suasana atau circle kalian sendiri yang betul-betul kalian nyaman. Misalnya circle kalian itu anak-anak hip lah. Kita ini circle-nya circle kebon gitu kan. Ya udah gak usah diikutin. Kita ya cari circle kebon gitu kan. Gak usah, sama aja. Mereka hip di luaran sana ibaratnya itu mereka punya kendaraan mewah, terus juga fasilitas ini mewah juga. Kita yang orang kebon gitu harus minder, gak usah. Begitu mereka ke kebon nantinya terjun ke lapangan, ya namanya roda berputar gitu. Kan banyak orang yang tongkrongnya kece-kece. Iya. Tapi kalau diajak kebun, wah begini ya kebun, sawahnya lebar. Jadi mereka itu tetap positif. Jadi apalagi mereka asik. Iya. Bisa mancing, bisa cabut-cabut ubi. Nah itu seperti itu. Cabut-cabut padi. Jadi kayaknya kita harus lebih ini lagi lah, lebih memilih pertemanan ya. Iya. Memilih pertemanan untuk kalian nih yang masih muda-muda banget ya. Yang nggak suka diajak teman ya sudah. Sesuai lingkungan kalian aja. Satu hal lagi, jangan merasa semua hal bisa dilakukan sendiri. Betul. Jadi selalu sifat itu selalu bilangnya itu kontradiktif. Jangan sampai punya sifat yang kontradiktif. Perbanyaklah teman. Perbanyaklah teman. Jangan teman itu satu atau dua. Terbuka, intinya terbuka.
open minded, Iya betul. pemikiran terbuka. Betul. Ya, saya nggak mencontohkan orang lain, saya sendiri kan. Jadi, wah sok nih. Jangan dipendam. Saya paling benar, saya paling superior dulu ya. Terus mereka itu salah semua. Itu tidak benar. Akhirnya saya nggak dapat teman. Malah mereka yang minder. Ya mereka yang minder gitu kan. Jadi saya kerugian sendiri loh semuanya. Jadi begitu saya nih open minded, jadi pemikiran saya terbuka banget. Akhirnya saya mendapatkan kenyamanan sendiri. Setan goda, kamu ini akhir bulan ini itu banyak sekali pengeluaran dan kamu belum menemukan untuk hasilnya itu gimana gitu kan? Cuannya itu gimana gitu kan? Saya sampai bilang kayak gini kan sama mereka. Ulet di dalam batu aja hidup. Apalagi kita manusia gitu kan. Ini dunia Tuhan gitu kan. Dunianya ada yang memiliki, yaitu Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Kamu daripada goda-goda saya kayak gitu, coba kamu itu perbaiki diri kamu. Emang kira-kira itu si iblis begitu masuk neraka, kamu ikut ke neraka karena kamu juga tercipta dari api. Emang api kamu itu sama dengan api neraka? Ya nggak sama lah, gitu kan. Pikirin lagi lah gitu. Saya sampai kayak gitu ngomongnya. Akhirnya sampai sekarang itu yang dulu menggoda saya untuk melakukan tindakan destruktif, nyerah. Jadi dia itu mau apapun yang disampaikan itu nggak pernah bohong. Kalau dia nggak tahu ya nggak tahu. Sampai saya itu pernah dimintain sama orang nih, maaf nih melenceng ya. Chat, handphone saya hilang. Handphone saya itu Sumsang, nggak usah sebenarnya ya. Sumsang, warnanya hitam. Dia datang, kamu bisa nggak cari barang hilang? Oh bisa. Nah, handphonenya itu hilang, merek Sumsang tadi, warnanya hitam. Maaf tuan, HP itu dijual nggak limited edition, banyak. Yang mana kami nggak ngerti gitu kan. Itu sebabnya kalau misalnya orang-orang minta tolong ke spiritual ya, barang hilang, kita itu bingung kan. Ya, banyak kesamaan barang lah. Iya, barangnya apa, terus juga ngasih clue-nya kayak ngasih teka-teki. Misalnya udah ngomong ya, Cep, dompet saya hilang. Oh iya, tolong cariin ya. Apa coba? Dompetnya gimana bentuknya, terus apa aja yang ada di situ kita nggak tahu gitu. Akhirnya dia itu seperti itu kak. Yang dulu itu destruktifnya itu luar biasa sama saya, menggoda saya. Akhirnya dia selalu jujur ngomong. Bahkan maaf ya, ibadahnya bagusan dia daripada saya gitu. Aduh, malu banget saya gitu kan. Itu yang saya dapat nih. Tapi memang itu seperti sebuah anugerah ya pada saya nih kak. Karena saat itu saya betul-betul kehilangan teman, kehilangan orang-orang yang bisa membuat saya hidup betul-betul di titik nadir. Dan entah ada angin apa, kayak saya ini berbicara pada diri sendiri, ngomong gitu kan, sama diri saya sendiri, kayak dinasihatin diri sendiri. Dari situ healing, mulai nih banyak orang-orang yang notabene itu mau jadi teman kita nih kan. Mau saya dicaci maki, mau saya difitnah segala macam itu udah destruktif banget. Akhirnya saya berdiri lagi. Nah, semenjak ada YouTube, semenjak ada channel ini, tempat curhat lah kalau bilang kan, mendapatkan keluarga juga kan sama mereka semua di luar sana ya. Saya lebih hidup lagi gitu kan, jauh lebih pede lagi menjalani kehidupan. Biasanya nih kalau akhir bulan udah kayak gini nih kan, ngojek penumpang nggak ada gitu kan, mau jual kambing kecil-kecil semua gitu kan, mau usaha apa gitu, bingung. Sekarang santai, woles banget gitu kan. Ya Allah, jika memang aku ada rezeki di tempat ini, permudahkan. Nah kayak gitu kak. Jadi betul-betul batin ini tenang banget. Itu yang kayak gitu sih sebetulnya. Jadi sekali lagi itu untuk semuanya penting banget kita itu memiliki circle yang betul kita nyaman gitu.
Jadi misalnya kalian itu sedang menipu orang, ya coba cari circle-nya penipu gitu. Jangan circle-nya ustadz, udah jangan Nggak masuk. Iya, maksudnya jangan mengotori ustadz. Iya. Jadi kebanyakan nanti akhirnya timbul ustadz penipu gitu kan. Jadi itu jangan sampai kita yang jadi racun. Bukan ngajarin ya, itu bercanda doang meskipun ada yang seriusnya. Jadi ada lagi yang mau ditambahkan? Jadi saya lihat dari ketiga gambar ini bisa dianggaplah disimpulkan dari tiga gambar ini berbeda ini namanya faktor. Kalau siapa ini? Pak Hinggar. Pak Hinggar ini memang dispresi, kebanyakan dispresi. Kalau Noti Amelia ini kemungkinan ini memang ada unsur ikut campur makhluk goibnya. Korinnya sudah ikut. Iya. Kalau Yodi Iya. mungkin unsurnya mungkin ketidaksengajaan. Iya. Ya bisa jadi. Jadi beda. Benar. Kalau yang siswi tadi, Mm-hmm. kalau itu mungkin termasuk depresi, Masalah hidup betul masalah hidup, masalah cinta betul. Kebanyakan. Tapi ada hal yang sifatnya itu saya tidak bisa membuka terlalu Ya, jauh. belum Ya. waktunya kan. Bahkan belum waktunya, belum ada izin dari Nah, iya itu yang pasti. karena udah jelas nih sebetulnya Iya. dia ini bunuh diri kan. Iya. Kecuali yang beliau ini tadi gitu kan. Untuk Pak Eko sendiri apa yang mau disampaikan Pak? Kalau menurut saya dari ketiga kasus ini itu kan intinya bunuh diri, jadi mengakhiri hidup dengan belum waktunya kan. Jadi kita kembali ke keterbukaan tadi, kita itu setiap ada masalah kita harus pecahkan masalahnya, jangan berpikir cetek, berpikir pendek kan langsung begitu ada masalah dikit pusing gitu kan, tempat curhat nggak ada gitu kan, jadi udahlah aku gini aja, udahlah aku ambil tali aja gantung diri di kamar gitu kan. Itu jangan dilakukan hal seperti itu. Jadi kita ambil hal positifnya, cari teman tadi, terbuka, perbanyak ibadah. ya itu yang kedua. Yang pertama tadi perkuat ibadah, gitu. Jadi keterbukaan tadi harus ada itu. Iya, apa yang tadi? Nah, pemikiran kita harus terbuka ya. Udah nggak zaman lagi introvert. Nggak zaman lagi lah. Nambahin entitas di muka bumi gitu. Janganlah Jadi- ngebully orang itu tidak baik. Tidak baik. Nah, dan satu lagi ini tambahan dari saya. Kalau kita merasa dari kita itu paling kuat, paling tinggi, paling kaya, pokoknya paling tinggi lah, itu salah kalau menurut saya. Yang sebenarnya itu kan yang menilai diri kita itu baik, diri kita itu tinggi, bagus, itu orang lain. Iya. Makanya kita itu perlu penilaian orang lain. Jadi tetap aja kita itu membutuhkan orang lain. Masih kembali ke manusia itu makhluk sosial. Iya. Makhluk yang tidak Jadi bisa hidup tanpa manusia lainnya. benar. Ciptakan circle yang kira-kira betul-betul menghealing kita lah. Itu tadi kalau misalnya circle-nya kita nih jiwanya penipu, masuk ke ustadz, mempengaruhi ustadz gitu kan. Oh jangan, gitu kan. Harus kita yang terpengaruh gitu kan. Jadi aku niat, oke, setelah menonton video ini, aku kan orangnya suka nipu. Aku masuk ke ustadz biar ustadznya pada nipu. Ayo ngomong salah gitu kan ya. Nah kayak gitu. Jadi kita itu circle yang betul-betul bisa membuat kita healing. Gitu. Ciptakanlah suasana dan keadaan yang baik. Iya, jadi buat cari orang lain kira-kira yang bisa benar-benar menerima kalian, ya. Kalau misalkan kalau ke psikiater kan masih awam ya, banyak yang kalau di Indonesia ini kalau ke psikiater gila itu pasti pikirannya itu tuh kalau misalnya ke psikiater nanti aku dikira gila gitu. Yang nggak kayak gitu. Mindset orang Indonesia kan masih banyak yang seperti itu. Coba ya kita sambil duduk-duduk di warung. Mas, tahu psikiater nggak?
Oh, yang untuk orang gila itu. Nah, pasti kayak gitu ngomongnya. Iya. Oke, Gila mendekati. iya, seperti itu. Oke, maaf nih ya, bahasan kita nih ngalur ngidul, tapi itu tadi intinya cari circle pertemanan yang baik pokoknya ya. Jangan sampai kasus ini makin tahun makin banyak dari 800.000 sampai 1 juta. Oh gila. Jangan sampai. Oke. Oke, terima kasih Kak Polo dan Pak Eko atas kesediaannya. Oke. Untuk kalian yang menyukai video ini, silakan kalian tekan tombol like, juga kalian boleh komen. Terus untuk kalian yang tidak menyukai bahasan, nggak usah ragu-ragu nih, tekan tombol dislike, ya, agar kita direkomendasi YouTube. Kalau cuma like doang, nggak direkomendasi. Jadi kan kita bisa, kalian kalau misalnya nggak suka, ya udah. Terserah mau komen apa di bawah, saya tanggepin. Yang penting ditonton, jangan di skip ya. Iya, jangan di skip karena coba cari tempat yang bagus ya. Jangan di skip pokoknya, biar kalian paham. Itu seperti itu. Terus juga kalau misalnya masih ada yang bilang masalah sound itu tadi, saya mohon maaf belum ada gitu untuk mungkin ada yang mau membantu. itu juga. Oke, terima kasih pokoknya untuk Kak Polo sama Pak Eko. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan inilah sebelum pukul 3.